Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita kembali alhamdulillah bisa mengudara sambil ngopi. Jadi kita punya agenda ngopi, jadi ngobrol, ngaji dan mengambil inspirasi ya. Jadi ngobrol-ngobrol kita dan kita untuk menguatkan inspirasi kita disini nanti buka Al-Quran. Teman semuanya, sebelum kita panjang lebar, kita buka pertemuan kita dengan kitab. Semoga pertemuan kita, apa yang kita harapkan, inspirasi kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Semoga Allah meridai kita semuanya. Bila hati niyah wa kulun ya bisolihah al-fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Semuanya, dari beberapa pembicaraan tadi yang dapat kita rekam dan kita simpulkan yang mungkin menarik itu tentang kesehatan ya, tentang healing. Tadi berapa bulan ini ya, bahasa healing itu banyak dipakai. Kayak di Indonesia itu ngomongnya bahasanya rekreasi, ini bahasanya healing. Tak tanya, tak golek healing kok apa sih? Healing. Itu healing. Jadi baik itu penyembuhan, healing, itu menuju kesehatan. Oh, gimana bawa rekreasi loh. Nanti rekreasi jarak ngaji. Oh, itu bahasa healing sih ngomong ibu ngomong healing kok aja healing. Ini buat apa ya healing kok? Oh, dia monggo healing. Siapa TV? Ya, ini di proses penyembuhan aslinya proses penyembuhan. Karena saya sudah lama wis kenal bahasa healing kok kenal sih kok. Jadi kok munculnya healing kan hubungannya rekreasi kok. Ya, kesehatan. Nah, ternyata healing itu proses penyembuhan, nanti keseimbangan dengan kesehatan ya. Nah, dari kemarin yang terinspirasi atau yang ilmu yang kemarin saya dapat beberapa lihat di video tak temennya kayak kita mungkin orang sakit ya, mungkin sakit fisik, mungkin jantung, liver, kemana-mana, kanker dan lain-lain, itu fisik ya, fisik. Jadi padahal manusia itu punya selain fisik itu ada psikis ya, atau bahasa Arab pun apa jiwa ya. Ada lagi manusia itu enek unsur jiwa, enek unsur fisik ya. Fisikku sing ngerasa dhewe lek wong lara iku rata-rata iki ya fisike. Ati mulus, liver, jantung ya. Padahal jadi sing obat itu ya fisik itu Bu. Iya. Piye Dek jantungnya waras. Piye Dek kankernya waras. Piye livernya waras dan seterusnya. Ya. Nah, padahal penelitian dokter lagi 80% wong lara itu orang sebab fisik. Di fisik itu hanya 20% jadi ini. Ya. Nanti apa sing gare lara iku? Psikis sih. Non fisik. Nah, iku iso nang pikiran nang atine. Ya. Atine lek wong lara sing diobati njoboe tok mati fisik tok. Lek atine gak di psikis ya. Pikiran atine gak ditambani. Kok gurung sampai sumbere lara sing ditambani. Ngoten. Intine ngono. Iya. Jadi saya ulangi lagi, jadi manusia itu sebab sakit itu 20% itu sebab materi, sebab fisik ya. Jadi 80% itu sebab psikisnya. Nah,
padha karo wong lesu. Iki ndok contoh. Wong lapar. Iku sebab orang sebab wetenge bermasalah. Tapi anjene wae mangan durung mangan. Anjene anak psikisnya mau. Ya. Wis wae mangan. Anak wong isuk kuat gak mangan. Soalnya terbiasa gak sarapan. Tapi anak sing sloro gak kuat. Ya karena psikisnya aja. Yang satu psikisnya sudah terbiasa mangan itu awan. Situ gak terbiasa. Ya. Jadi wong ya itu nanti saat kita sakit ini biar kita obatin sih psikisnya. Mulai nanti cerita yo aku nonton yo dari YouTube dulu ada orang kanker payudara terus stadium 4 bahkan sampai meletus apa dari benjolan itu. Nanti saat konsultasi deh terapi ini tadi itu wong ya nanai gak mau sampai nahan nanai aman. Nah, terus tadi yang di konsultasi itu tanya langsung, sama punya dendam enggak? Dendam atau mangkal? Langsung dia ngomong. Jadi kalau punya dendam langsung saya punya mangkal. Langsung dibidik sama mangkal sama anak atau sama suaminya. Saya punya mangkal sama, yo gak mangkal bos. Ada kekhawatiran kayak mangkel namanya anaknya apa sebabnya ya itu ya ini digolek sebabnya nah, digolek sebabnya oh ternyata dia khawatir anak itu kok gak sholat terus kok gak bisa diatur dan nanti kekhawatiran itu sampai datang penyakit ini nanti anak gambarnya ada terus bantah akhirnya dia yang sakit jadi ini yang ganjil terus akhirnya dia nah, setelah dipahamkan itu ibu-ibu dengan kalau anaknya sekarang nggak belum sholat saya tanya sama dulu mulai sholat usia berapa gitu kondisi ya telat ya sholatnya masih sadar sholatnya nah nanti ini solusi ini sama ini ikhlasmu sama ikhlas saat ini sampean sama terima anak sampean sama perbaiki hubungan dengan anak jadi titik kesalahan ini mau baru diobati baru iya di terapi psikisnya masalah nih kok nah digoleki ternyata dari situ dia menyadari terus ngomong apa-apa anaknya di telepon nanti dia usah kurang seterusnya nah, Allah alam besoknya itu sudah sembuh jadi kanker sing wis stadium 4 ya aja sembuh jadi kayak organ-organ wis jadi sangka turunnya sing rusak itu menyatu kembali, memperbaiki diri. Nah ini sebagai contoh, ternyata jadi lek mau menurut dokter, yo langsung dioperasi, yo diapakno dan seterusnya ya. Jadi kemo dan jadi ternyata dengan lalu itu mau fisik itu, kamu di kemo, di terapi, dioperasi ya fisik itu. Tapi psikisnya itu nggak diterapi. Ya ini yang ya banyak kita lupa ya banyak kita lupa ini salah satu ya contoh ya jadi dan salah satu lainnya healing sumber kesehatan yang utama itu adalah Al-Quran. Kenapa Pak Al-Quran ya? Karena Al-Quran itu punya nama. Jadi aja sing ngerteni Al-Qur'an kan Al-Huda, An-Nur, cahaya, Al-Furqan pembeda. Ya. Nah, nama Al-Qur'an sing namanya Asy-Syifa. Ya. Asy-Syifa itu penyembuh. Ya. Ya dhewe yakin Al-Qur'an sebagai iso dadi petunjuk, sebagai pedoman hidup, kita juga harus sama yakinnya bahwa Al-Qur'an sebagai pengobat, jadi penyembuh. Ya. Jadi penyembuh kesehatan. Ya. Tapi ya mau jadi Pak Menteri mau kudu yakin yakin itu penting karena itu cantik ya. Yang pertama yakin ini sebagai yakin dan diniati ya. Nah yakin kok tapi dia gak ngakoni ya gak jadi dia mau ngambil aku sebagai sumber penyembuhan itu kita yakin. Yang kedua kita niati dia mungkin tiap hari mau Al-Fatihah
tapi nggak ada niat untuk iki dadi pengobatan. Ya Allah, saya niatkan untuk jadi obat ya dewi, ya partai dewi. Ya, itu insya Allah berpengaruh. Tapi nggak ada niat, ya padha karo enak saklar gak diakakno. Nah, padha karo Al-Qur'an sebagai petunjuk, tapi nek gak ada digamboli petunjuk sing ndi, ya gak oleh petunjuke. Masa Al-Qur'an Tunjuk gak digoleki. gak digoleki. Nek dok kene Pak Garo gak buka ya. Nah, kita nggak dapat petunjuknya. Kakak gak ditunjukno. Kecuali itu kena petunjuk dewi ya, itu yang nggak kita harapkan nanti kita mencari. Sudah ada cuma tinggal buka ya. Ya itu juga pengobatan yang dimiliki dengan Al-Quran. Nah, jadi itu kita ya kalau kita mengalami gangguan perlu healing ya. Berarti sumber penyakit dari pikiran. Healing tadi. Iya lek apa iku bahasane awake dhewe ngerbatin. Jadi pikiran itu beda kok pikiran ambil hati ya mati. Ini pikiran tak hati ya. Jadi kembali ke jiwaan kita ya. Di pikiran itu jalan masuk, jalan masuk. Nah, tapi ini kok pengaruhnya nang inputnya nang hatine dhewe. Nah, hati ku jiwa kita, ya. Jiwa kita. Jadi pikiran itu jalan masuk itu pikir bakal pikir hasilnya kok sing terasakno. Insya Allah itu sebagai prolog dialog kita mungkin yang tadi kita bicarakan. Sekarang kita buka Al-Quran, tahu inspirasi yang bisa kita dapat dari Al-Quran ini surat apa, ayat berapa, monggo dibuka Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Kita Angkat diri. sekarang dari bukaan Pak Karji ya. Kita sebelah kanan surat halaman 397. Surat apa ya? Oke. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanukaffiru 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Bacakan artinya, dan orang-orang yang beriman beramal soleh lanukaffiru 'anhum, maka Allah akan menghapus bagi mereka sayyi'atihim, keburukan mereka. Walana jaziyannahum, maka pasti akan saya balas mereka ahsanan, dengan sebaik-baik balasan alladzi kanu ya'malun, yang dari apa yang telah mereka kerjakan. Saya ulang lagi. Jadi orang-orang yang beriman beramal soleh maka Allah akan menghapus keburukan mereka. Setelah menghapus, Allah mengganti dengan kebaikan dari apa yang sudah mereka lakukan ya. Apa ada hubungannya dengan healing yang kita bicarakan? Kok ini ya ada hubungannya Pak ya? Ya Allah, cocok buka. Tapi teman-teman semuanya, kayak ini mungkin secara umum ya, saat kita ya secara umum lah beriman amal soleh ya, insya Allah Allah akan menghapus kejelekan kita, keburukan kita, dan mengganti dengan yang lebih baik ya. Nah, kalau dihubungkan dengan kesehatan ya, ini juga sama sebenarnya. Kalau kita yakin dengan Al-Quran, kita yakin, terus kita ngamal soleh, amal soleh di amal kebaikan ya. Jadi mungkin kita lihat dulu nanti, termasuk di sini amal soleh ini, jadi kita evaluasi itu harus singgarai salahku itu apa, nanti singgarai aku lori itu apa, itu masuk evaluasinya. Yang jadikan kita sakit apa, mau apa dendam kita sama anak kita, sama orang tua kita, nah itu kita cari ya. Atau loro apa terserah, kita evaluasi, yang penting evaluasi, terus tahu kesalahannya, nah kita perbaiki dengan amal soleh.
oleh kalau dengan anak ya kita perbaiki dengan anak kita komunikasi. Kalau dengan istri kita, pasangan hidup kita perbaiki juga. Kalau sudah gitu, kita mau keburukannya berupa dosa, insya Allah Allah mengampuni. Keburukannya sebab amal buruk kita itu nyebabkan orang sakit, bisaiat, maka Allah akan menghapus. Lalu kafiru anhum sayiati. Ya. Dan Allah akan di ayat selanjutnya, dan pasti Allah akan membalas dengan kebaikan di kehidupan. Ya. Makanya di ayat selanjutnya, bahwa swainal insana biwalidayhi ihsana. Yang pertama, sehingga Allah mewasiatkan bagi manusia biwalidayhi ihsana, dengan orang tua itu berbuat baik. Nah, yang pertama berbuat baik kita taubat itu jaluk ikhlasi wong tua. Biwalidayhi ihsana, buat baik bahasa ihsana. Ya. Nah, ini jadi renungan kita semuanya. Tadi di ayatnya wa in jahada litusyrika bima laisa laka bihi fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima ta'malun. Ya. Jadi saat ada perselisihan dengan orang tua, kita harus tetap berbahasa dengan baik. Nah, kita tetap taat pada orang tua, ya, apapun yang diperintah, ya. Kecuali menentang untuk kemusyrikan. Lewat dari sana kan nggak mungkin ya, tapi tetap walaupun agama kita ada orang tua yang masih non muslim, ya kita tetap harus patuh ya. Apalagi sing orang tua kita semuanya ya. Insya Allah itu teman-teman. Terakhir di ayat ya sahabat sekalian, mungkin Allah menegaskan lagi, walladzina amanu wa amilus sholihati lanudkhilannahum bis sholihin. Dan orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka Allah akan memasukkan mereka bis sholihin, ke dalam golongan orang yang soleh. Ya. Nah, Allah menegaskan kembali lagi, kalau kita beriman, beramal soleh, maka Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang solihin. Ya. Dan orang solihin itu insya Allah senantiasa didoakan oleh Allah, didoakan semua manusia yang beriman ya. Karena bahwa sholat itu mesti assalamualaikum ayat Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ya. Salawat bagi Allah, bagi Rasulullah, dan bagi orang-orang yang beramal soleh. Insya Allah itu teman-teman kayaknya pas dengan obrolan kita, dengan ayat yang kita baca. Jadi mengingatkan kembali kita untuk ya kalau ada musibah, di musibah itu nggak harus sakit ya, mungkin musibah lainnya, musibah lainnya masuk masalah rezeki gimana, kita harus evaluasi ya, mungkin. Jadi yang jadi musibah ini kalau psikis kita atau akhlak kita atau yang lainnya, sehingga kita perbaiki ya. Jadi sumber ujian lagi ya, karena ujian itu mengingatkan kita. Oke, insya Allah itu ada penambahan atau pertanyaan. Arti ada tambahan? Ya, dipahami ya? Ya. Alhamdulillah teman-teman pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT. Insya Allah alhamdulillah kita selesai agenda kita ngobrol kita malam ini di ngopi, ngaji dan inspirasi ya. Insya Allah kita ketemu sepekan lagi ya. Kenapa sepekan lagi? Kita pastikan kita ingin mungkin nanti ngobrol-ngobrol tentang ya mungkin berkenaan dengan Idul Adha ya. Kita cari inspirasi, kira inspirasinya apa di Idul Adha kan? Minggu depan sudah Idul Adha ya.
kasih. Mohon maaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.